Hari ini saya akan sharing masih tentang kuasa kebangkitan. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu tokoh di Alkitab. Mungkin ini sudah sering kita dengar, yaitu tentang Lazarus. Lazarus mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit." Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali ditulis bahwa Lazarus, saudara Maria dan Marta, adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena beberapa kali ketika Tuhan ada di Yerusalem, dia nggak menginap di Yerusalem, tapi dia pergi ke Betania dan dia ada bersama-sama dengan Marta, Maria dan Lazarus. Bahkan juga di situ ditulis bahwa Maria bukan sembarangan orang, tapi dia adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak dan mur, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Kalau kita baca perikop yang lain, itu minyaknya sangat mahal, minyak narwastu yang sangat wangi. Nah, di bagian ayat yang ketiga dengan jelas ditulis bahwa Tuhan, Dia yang engkau sakiti, kasihi sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi Lazarus, tetapi kok dia mengalami sakit. Dan bahkan nanti kalau kita baca ceritanya, dia mati. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul ketika saya baca kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin orang yang dikasihi Tuhan kok mengalami sakit dan bahkan ujungnya mati? Walaupun nanti akan dibangkitkan, tetapi ada satu masa atau satu hal yang pernah dilalui Lazarus, seorang yang tertulis dikasihi Tuhan, mengalami masa sakit dan dia mati. Apakah semua orang yang dikasihi Tuhan lalu jalannya mulus-mulus saja, tidak terjadi apa-apa? Dan ternyata tidak. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, tetapi justru dia mengalami sakit dan bahkan mati. Nah, dari sini saya belajar Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah kehidupan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Kasihnya tidak terbantahkan lagi. Tapi buat orang-orang yang dikasihi, bukan sebuah jaminan kalau sepanjang hidup kita harus melewati masa yang menyenangkan selama-lamanya. Ternyata ada satu masa yang Tuhan izinkan untuk dilalui, seperti apa yang Lazarus alami. Walaupun dia dilabelin oleh Tuhan, engkau kasihi, tapi dia mengalami sakit. Tapi yang menarik di ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Lazarus mengalami itu, ada sebuah janji Tuhan yang keluar. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya begini, gak apa-apa, tenang aja. Walaupun melewati sakit, tenang aja, tidak akan membawa kematian. Mungkin kita tidak mengalami seperti apa yang Lazarus alami. Kita nggak sakit lalu diizinkan Tuhan mati dulu lalu dibangkitkan. Mungkin kita mengalami sesuatu yang mengalami kesulitan kah? Mengalami hal yang tidak berdaya kah? Mengalami sesuatu yang bahkan mungkin mendekati rasa-rasanya, wah ini kok lemah, dalam keadaan yang tidak baik.
Tapi ayat yang keempat, kalau kita ngalami seperti itu, walaupun kita dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, tidak apa-apa. Itu semua tidak akan membawa kematian. Justru sebaliknya, ada sebuah tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Lazarus melalui apa yang dia alami. Yaitu di situ dikatakan bahwa menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi oleh satu masa yang dia harus alami itu, sebetulnya tujuan Tuhan adalah namanya akan dimuliakan lewat kehidupan Lazarus. Lewat apa yang Lazarus alami, Yesus akan dimuliakan dari situ. Ajaib kan? Tapi ya kok melewati sesuatu yang menurut saya dahsyat juga. Nah, dalam Tuhan berarti ada saat-saat di mana memang Tuhan berkata pada kita semuanya dengan firman-Nya atau janjinya, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Aku pegang kendali. Aku Allah yang maha kuasa. Aku sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Aku sangat mengasihi engkau. Aku bisa lakukan apapun. Mujizat aku bisa kerjakan. Bahkan kalau saat ini juga Tuhan mau lakukan, bisa. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Tetapi ada satu masa juga di mana Tuhan tidak lakukan itu dalam kehidupan kita. Dia hanya bilang tidak akan membawa kematian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di balik kejadian yang Lazarus alami, di balik sakit dan kematian Lazarus, di situ kuasa kebangkitan Kristus akan dimunculkan. Di balik proses yang kita alami, di balik situasi kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita alami, di situ sebetulnya ada kuasa kebangkitan yang Tuhan akan bangkit. Kalau Lazarus ngalami itu, satu masa dia harus melewati itu, tapi Tuhan bilang, ya tidak apa-apa. Karena justru dari keadaan itu, kuasa kebangkitan Tuhan akan dinyatakan. Maksud kematian Lazarus supaya kuasa Tuhan dimunculkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya memiliki tujuan. Amin. Boleh katakan sama-sama tujuan. Semua ada tujuannya. Tidak pernah sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu nggak ada tujuannya. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan, apalagi kita umat yang sudah dikasihi. Segala sesuatu memiliki tujuannya. Bahkan di balik kematian Lazarus, Tuhan juga punya tujuan bahwa kuasa kebangkitannya akan dinyatakan dan nama Tuhan harus dimuliakan melalui kehidupannya. Dalam kehidupan kita yang apapun yang kita alami di dalam Tuhan, Tuhan juga memiliki tujuan. Di balik semuanya ada nama Tuhan yang akan dimuliakan. Nah, bagian ayat yang ke-6, 5 dan ke-6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, judul sharing saya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja menunda. Boleh katakan sama-sama, Tuhan sengaja menunda. Kalau kita lihat ayat itu, setelah Tuhan dengar, dia sengaja dalam kehidupannya Lazarus 2 hari dulu ditungguin dulu. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Tuhan iseng. Menurut saya enggak. Tuhan nggak pernah iseng kayak kita. Kita sengaja yuk kerjain ini yuk. Enggak lah. Tapi dia punya satu tujuan. Masa-masa di mana sengaja sepertinya ditunda 2 hari. Alkitab jelas menulis. Berarti dalam kehidupan ini ada satu masa dalam kehidupan kita. Tuhan juga sepertinya sengaja
menunda sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi supaya Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bahkan ada kuasa kebangkitan yang sedang Tuhan sediakan. Tapi seandainya kita melewati masa itu, ya kita nikmati, kita bersyukur aja. Amin. Coba boleh katakan kanan kiri, bersyukur. Bersyukur kalau sengaja Tuhan diam. Bersyukur kalau sengaja Tuhan tunda dulu. Bersyukur kalau Tuhan sengaja tidak cepat-cepat menolong. Ya ketika tahu berita, ketika sudah dikasih tahu, Tuhan gak cepat langsung tolong. Justru Tuhan sengaja. Ada waktunya ketika kita memang sengaja Tuhan memberikan satu masa seperti Lazarus. Tapi segala sesuatu dalam kehidupan ini ada hitungannya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita melihat kisah Yusuf. Yusuf tidak pernah tahu berapa lama dia harus dipenjara, dia nggak tahu. Tapi Tuhan tahu kapan saatnya dia keluar dari penjara. Betul? Daniel juga nggak tahu ketika dia harus masuk ke lubang singa, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Singa-singa ini gimana ya cara mengatupkan mulutnya, dia nggak tahu. Tapi Tuhan mampu, buktinya keluarkan dia dari lubang singa. Saat Sadrak, Mesak, Abednego dia masuk ke dalam dapur api, mereka hanya merasa bertiga. Dan mereka juga nggak tahu akan jadi seperti apa. Tapi ternyata Tuhan hadir di situ, dia jadi 4 orang. Saya mau berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap kuat. Sekalipun mungkin sengaja ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami bersama dengan Tuhan. Karena itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Mendatangkan kebaikan. Bahkan Alkitab berkata juga, segala sesuatu yang terjadi bagi orang yang mengasihinya mendatangkan kebaikan. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Wow. Seringkali kita akan berdoa, Tuhan kau hadirlah Tuhan, tolong beri kekuatan. Tapi ayat ini bilang syukur Allah nggak hadir pada waktu itu. Jadi dia sengaja sepertinya memang nggak hadir. Tapi di situ ditulis lebih baik bagimu. Ada kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kalau di situ katakan lebih baik, Tuhan itu paling mengerti apa yang lebih baik untuk kita alami. Mungkin waktu ngalaminya nggak enak dan nggak ngerti ya. Maria Marta kurang apalagi dekatnya sama Tuhan, tapi mereka diizinkan untuk ngalami, melihat sendiri saudaranya harus mati. Bahkan ketika dia minta pertolongan sama Tuhan, dia sudah mengirim pesan, pesannya udah sampai, Tuhan nggak juga cepat-cepat datang dan menolong, tapi justru dia tunda. Nah, dengan kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah berdoa, kita udah deket sama Tuhan nih, tapi juga nggak dijawab. Bahkan Tuhan sepertinya sengaja tunda semuanya. Apakah kita masih tetap percaya? Dan kayak kita nyanyi tadi enak ya, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Amin. Tapi di saat-saat yang seperti ini, harapan dan semuanya sedang harus kita pertahankan. Di situ juga ditulis bahwa untuk mengajarimu, dapat belajar percaya. Nah, di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada nilai yang baik dan ada sebuah pelajaran yang sedang Tuhan taruh dan ajarkan. Tapi bagian semuanya bukan untuk membuat kita ini semakin turun atau membuat kita kok seakan-akan Tuhan diam saja.
tapi ternyata di balik semuanya kemuliaan Tuhan sedang akan diterbitkan atas kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan bersama-sama, yuk tetap kuat, yuk tetap percaya. Sekalipun Tuhan belum tolong, sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, sekalipun masa-masa yang harus dilewati mendesak, susah, tapi Dia tahu apa yang lebih baik supaya kita belajar. Amin. Kuasa kebangkitan akan kita alami, tapi ada satu momen dan masanya. Sepertinya Tuhan sengaja diam, sengaja melakukan semuanya, tapi di balik semuanya akan terjadi. Nah, kita akan melihat, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lihat bagaimana sikap Marta sama sikap Maria ketika Tuhan tidak menjawab permintaannya. Ketika Tuhan sudah Maria dan Marta sudah mengirim pesan, tapi Tuhan tidak datang dan menyembuhkan. Apa yang dia harapkan tidak terjadi. Karena dia berharap mengirim pesan sama Tuhan, Tuhan yang kau kasih sakit, harapannya dia akan sembuh kan, nggak mengalami kematian. Tapi kenyataannya kok harus mati. Apa yang jadi respon mereka? Bagaimana kalau keadaan itu sampai terjadi? Yang kita doakan nggak terjadi, justru sebaliknya. Tetapi kita belum tahu. Maria dan Marta waktu itu juga belum tahu apa yang akan terjadi kepada saudaranya. Yang dia tahu, dia sudah ngirim pesan sama Tuhan, dia sudah ngomong, dia sudah minta tolong, dan tidak ada pertolongan. Tuhannya juga nggak datang-datang, dan saudaranya mati. Di titik seperti itu, apa yang Maria dan Marta lakukan? Apakah dia berhenti percaya sama Tuhan? Apakah mereka kecewa dan berkata, Tuhan, bukankah selama ini aku sudah melayani Engkau? Bukankah selama ini nggak ada orang yang meminyaki Engkau dengan segala yang indah loh, hanya aku loh yang nggak katakan. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat, melompat langsung ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Ini ketika Tuhan datang. Jadi ceritanya setelah itu ditulis bahwa setelah 4 hari Lazarus di dalam kubur, maka Yesus baru datang. Ini Yesus datang. Ini Yesus belum masuk ke kampung, Yesus masih di luar. Ayat 21 katakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini yang dikatakan Marta kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ajak juga, apa yang dikatakan Maria kepada Yesus? Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dikatakan bahwa setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu bisa melihat apa yang dikatakan Marta persis sama apa yang dikatakan Maria. Yaitu dia ngomong gini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataannya sama, ditujukan kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Apa respon Tuhan? Ayat yang ke-23. Ini respon Tuhan ketika Marta ngomong begitu sama Tuhan. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Itu yang Tuhan katakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Maria di ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata bla 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 bla. Saya mau ajak lihat begini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama orang yang dikasihi Tuhan, sama-sama mengeluarkan kata yang sama, tetapi hati Tuhan seperti lain Bapak Ibu Saudara. Kepada Marta dia ngomong aja begitu, tapi kepada Maria hatinya itu masgul. Masgul itu terjemahannya seperti mengerang di dalam roh.
Jadi di dalam spiritnya Tuhan ada sesuatu yang bergejolak, ada sesuatu kesedihan yang dalam sekali. Dan gak ada kata di Alkitab selain kisah ini. Hanya ini kata-katanya. Padahal sama-sama ngomongnya, tetapi respon Tuhan lain. Kalau Bapak Ibu lihat, ketika Marta datang, dia datang aja. Tapi ketika Maria datang, sebelum dia ngomong sama Tuhan, yang dia lakukan adalah tersungkur di depan kakinya. Kalau bahasa sekarang itu glosor Bapak Ibu Saudara, proskuneo, menyembah. Dia datang sama Tuhan, dia sembah Tuhan, dia tersungkur, dan hati Tuhan maskyun. Hati Tuhan terharulah, tersentuh, sesuatu sedang terjadi di dalam hati Tuhan. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi sebuah masalah, cara setiap orang datang sama Tuhan itu berbeda-beda. Marta datang hanya datang aja dan katakan apa yang menjadi imannya, tidak salah sih. Tapi Maria, dia nggak datang langsung ngomong, tapi dia datang tersungkur dahulu di kakinya, baru dia bilang sama Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca respon Tuhan lain, apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak. Tapi Maria ini memang orang yang tahu bagaimana dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan, membuat hati Tuhan itu ada sesuatu di dalam spiritnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dalam keadaan baik-baik saja, nyembah Tuhan itu gampang, betul? Semua dalam keadaan baik, menyembah Tuhan itu begitu mudah. Tapi ketika kondisi, keadaan, dan apa yang kita alami sedang tidak baik-baik, apakah kita masih bisa seperti Maria tersungkur? Dan inilah sebetulnya worship dalam pengorbanan dan tetap percaya. Sama-sama katanya, tetapi sikapnya lain. Maria. Nah, setelah saya mempelajari, bukan hanya Tuhan itu sebetulnya gini. Apakah hati Tuhan itu nggak tahan dengan penyembahan? Ya, hati Tuhan tidak tahan dengan penyembahan. Apakah hati Tuhan tidak tahan dengan korban? Ya, hati Tuhan tidak tahan juga dengan korban. Tapi yang lebih dalam lagi, apa sih yang sebetulnya membuat hati Tuhan maskyun? Ada sesuatu yang mengerang di rohnya. Setelah saya renungkan Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya penyembahan dan korban, tapi Tuhan itu tidak tahan sebetulnya kalau orang yang dikasihi tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka bersedih dengan keadaannya. Itu yang membuat hati Tuhan lebih maskyun lagi. Bukan dia hanya maskyun tentang penyembahan Maria, yes, bukan hatinya tersentuh, ya, tapi yang lebih dalam, kepedihan. Di situ kalau belajar kata maskyun itu ada sedih. Sedihnya itu bukan karena sedih Lazarus mati, enggak. Karena dia tahu Lazarus akan dibangkitkan, kok ngapain dia sedih dan menangis? Karena dia tahu ujungnya tidak membawa kematian. Tetapi yang membuat dia sedih karena Maria waktu itu belum ngerti benar apa yang dia alami, dan dia masuk ke dalam kesedihan, dan dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan ternyata lebih sedih lagi melihat itu. Karena dibalik semuanya, namaku mau dimuliakan di situ. Dibalik apa yang kau alami, Maria sekeluarga, sebetulnya aku yang akan dimuliakan. Tetapi waktu masa itu dialami, Tuhan ngerti hati kita. Yesus sedih bukan karena Lazarusnya mati dan dia terlambat menolong, enggak. Tapi Yesus sedih karena Maria menyembah, dan Yesus lihat Maria terlarut dalam kesedihannya. Nah, kuasa kebangkitan akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, mau melewati masa-masa mungkin seperti Lazarus yang Tuhan izinkan harus mati, atau seperti Maria dan Marta yang harus diizinkan melihat sekelilingnya
tidak menjadi seperti apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan tidak terjadi. Yesus sepertinya terlambat menolong. Yesus sepertinya nggak kunjung menolong, dan dia nggak datang. Tapi di balik semuanya, justru saat-saat itulah Tuhan mau menyatakan kuasa kebangkitan. Amin. Di saat-saat Tuhan sepertinya kelihatan terlambat menolong hidup kita, di saat itu justru Tuhan mau tunjukkan kuasa kebangkitannya. Gak ada yang terlambat dalam kehidupannya. Mati sekalipun masih bisa bangkit kok. Apanya buat Tuhan? Tapi ketika melewati itu, apakah kita juga sama kayak Maria? Worship kita, worship bener, ya worship sih, dia tetap tersungkur. Apakah seperti Marta, ya asal aja kita ngomong sama Tuhan tanpa pernah mengerti sebetulnya Tuhan juga sedang sedih karena dia akan tunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Kebangkitan Lazarus belum pernah terjadi, dan tidak ada yang menyangka bahwa Lazarus akan bangkit. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ini sudah bau, sebab sudah 4 hari mati. Sudah bau Tuhan, mau buat apa lagi? Nasi udah jadi bubur, udah terlambat Tuhan, ngapain kau datang lagi? Tuhan udah bilang loh, buka. Enggak, ini udah bau. Orang ntar ngomong apa? Tapi bagi Tuhan, kuasa kebangkitannya mampu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Dia yang udah dikapani aja, dipagari, dia enggak. Tapi pertanyaannya, ketika kita melewati sesuatu yang Tuhan izinkan, sepertinya Tuhan sengaja tunda, sepertinya terlambat untuk menolong, sepertinya dia enggak tunjung juga menjawab apa yang kita harapkan. Apa respon kita? Tersungkur dan berserah percaya, atau tersungkur kita karena kita sedih, tapi Tuhan lebih sedih lagi. Disitulah titik dimana kita perlu membangkitkan iman dan pengharapan. Ada kebangkitan. Boleh katakan ke kanan kiri, ada kebangkitan. Kalau engkau sedih, Tuhan juga sedih. Dia tahu hati kita, dia tahu kondisi kita. Sekalipun dia belum tunjukkan jawabannya, dia sedang siapkan di balik semuanya ini akan dimuliakan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, next, boleh di next. Di PowerPoint ayat keberapa? Ayat 43, Lazarus keluarlah. Akhirnya dia bangkit, masih ada kain-kain kafan. Dan ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya. Berapa banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan oleh sebab kematian Lazarus? Berapa banyak orang yang akhirnya datang sama Tuhan karena apa yang Lazarus alami? Walaupun waktu dia ngalami sakit nih, Lazarus sih masih mending mati dek udah selesai ya. Tapi Maria sama Marta diuji dengan sebuah sikapnya di hadapan Tuhan. Tapi ternyata di balik segalanya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Di balik segalanya sekarang kita bisa belajar, ada kuasa kebangkitan di tengah-tengah Tuhan sepertinya terlambat. Ada kuasa kebangkitan di tengah-tengah Tuhan seperti nggak menjawab doamu. Ada kuasa kebangkitan di tengah-tengah semuanya berbau, nggak bisa lah. Tapi ada kuasa kebangkitan. Tetapi jangan biarkan kuasa kebangkitan itu terkubur. Seperti Lazarus dikubur, udah dikubur dikasih batu lagi, disegel supaya dia nggak bangkit-bangkit juga. Jangan sampai harapan dan iman kita ketika kita melewati sesuatu yang Tuhan izinkan dan Tuhan tunda dan Tuhan gak jawab, itu memudarkan iman dan harapan kita. Kalau Tuhan sengaja tunda,
Kalau Tuhan sengaja berlambat-lambat, itu bukan karena dia nggak mau menolong. Justru karena di baliknya ada kuasa kebangkitan yang akan Tuhan nyatakan lewat hidup kita. Dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.